Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar RPL dari kelas A9. Saya sendiri Muhammad Arif Abdillah Bustan dan teman saya Hamdan Robi Armansyah, Muhammad Fattahur Razak dan Muhammad Rifki Pratama. Langsung saja kita mulai di tugas pertama. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Tugas pertama yang berbentuk PowerPoint. Lebih sedikit slide. Anggota pertama, saya sendiri Arif. Kedua, Muhammad Fattahur Razak. Ketiga, Rifki Pratama. Dan keempat, Hamdan Robi Armansyah. Materi presentasi di sini terdiri dari 5 chapter. Satu, pendahuluan. Dua, metode prototipe. Tiga, pengembangan aplikasi. Empat, tampilan aplikasi. Dan lima, kesimpulan. Studi kasus yang kami ambil di sini adalah aplikasi dari Bus Trans Jogja, Bus Trans Masyarakat Jogja untuk memenuhi transportasi antar kota Jogja. Pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Fattahur Razak. Fattah, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Fattahur Razak dengan stambuk 13020220335. Kita lanjut ke chapter selanjutnya. Alangkah baiknya kita membahas tentang pendahuluan atau latar belakang kenapa kami memilih aplikasi ini. Jadi aplikasi Trans Jogja merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak untuk membantu masyarakat Kota Jogja dalam melakukan perjalanan dengan mudah menggunakan transportasi bus, di mana aplikasi ini dapat di-download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat-lihat tentang aplikasi ini bisa mencarinya di Play Store atau di App Store. Adapun fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini yaitu fitur seperti melihat jadwal keberangkatan bus, pemesanan tiket, info rute, posisi bus, scan stasiun untuk mengetahui detail halte, untuk memberikan informasi halte yang di-scan menggunakan kamera, serta ada beberapa fitur yang berupa melacak posisi bus. Jadi di sini aplikasi menawarkan berbagai fitur yang sangat menarik, tentunya fitur yang bagus juga. Salah satunya itu fitur scan menggunakan kamera untuk mengetahui informasi halte. Namun ada beberapa kekurangan pada aplikasi ini. Saya akan membacakannya dulu. Kekurangan fitur aplikasi ini yang membuat kami ingin mengembangkannya seperti pada fitur pembayaran yang di mana metode pembayaran hanya memiliki satu metode dari aplikasi. Maka dari itu kami ingin menambahkan beberapa metode pembayaran menggunakan dompet digital. Dan juga karena aplikasi ini menawarkan fitur yang tidak terlalu banyak, kami ingin menambahkan satu fitur yang bisa digunakan pengguna, yaitu fitur berita, di mana fitur ini menyajikan berita-berita lokal mengenai Jogja dan berita mengenai aplikasi ini, yang dimana fitur ini bertujuan untuk menghilangkan rasa boring saat menunggu bus dan meningkatkan literasi masyarakat. Jadi di fitur ini kami ingin mengembangkan, di aplikasi ini kami ingin mengembangkan, yaitu pada metode pembayaran, karena di aplikasi ini hanya terdapat satu metode pembayaran online, yaitu pada aplikasinya metode pembayarannya yaitu AutoCAD metode pembayarannya. Jadi kami ingin menambahkan seperti ShopeePay, Dana, ataupun GoPay untuk aplikasi ini agar pembayaran jadi lebih mudah dan masyarakat
saat ingin melakukan transaksi lebih mudah. Dan adapun fitur tambahan yang kami tambahkan yaitu pada fitur berita. Karena saat kami menggunakan aplikasi ini, melihat-lihat fitur ini sangat sedikit. Seperti ya, hanya terdapat fitur-fitur untuk memesan, melihat, scan, informasi. Tetapi untuk fitur seperti fitur berita yang membuat masyarakat membaca berita agar tidak bosan saat menunggu bus di halte, jadi kami menambahkan fitur berita ini agar masyarakat juga dapat menambah atau meningkatkan literasinya. Baik, untuk ke chapter selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di Kepada sini baik di sini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifki Pratama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 130 2022 0305 dari kelas 9. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari chapter 3 yaitu metode. Metode yang kami pilih yaitu metode prototype. Kami menggunakan metode ini karena di metode ini memudahkan saat proses validasi konsep dan memudahkan saat keterlibatan pengguna yang lebih mudah dipahami oleh user. Karena mudah dipahami oleh user, maka dari itu kami mengambil metode pengembangan ini agar friendly user. Berikut adalah penjelasan mengapa kami mengambil metode ini. Yang pertama yaitu memudahkan proses validasi konsep. Dengan menggunakan prototype, tim pengembang dapat membuat versi awal dari sistem yang diusulkan. Ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk melihat dan menguji fitur-fitur utama sebelum menghabiskan waktu dan sumber daya untuk pengembangan penuh. Yang kedua, memudahkan keterlibatan pengguna. Prototipe yang dapat dioperasikan memungkinkan pengguna untuk mencoba dan berinteraksi dengan sistem. Pengguna dapat memberikan umpan balik langsung tentang apa yang mereka sukai atau tidak sukai, serta apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Ketiga, mudah dipahami oleh pengguna. Prototipe biasanya lebih sederhana dan fokus pada fitur utama, sehingga lebih mudah bagi pengguna untuk memahami dan memberikan umpan balik. Ini berbeda dengan dokumen desain atau spesifikasi teknis yang seringkali sulit dipahami oleh pengguna non-teknisi. Yang keempat adalah pengembangan yang user-friendly. Karena prototipe memungkinkan interaksi dan umpan balik langsung dari pengguna, pengembang dapat memastikan bahwa produk akhir akan lebih ramah pengguna atau user-friendly. Secara keseluruhan, metode pengembangan dengan menggunakan prototipe membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dengan mudah, mengurangi resiko kesalahan atau ketidaksesuaian pada tahap akhir pengembangan. Untuk chapter selanjutnya, uh, oke. Okay. Untuk chapter 4, model pengembangan. Model pengembangan prototipe, di sini kami menambahkan berita Jogja yang di dalamnya berisi tentang berita harian update Jogja untuk user bisa membaca sembari menunggu bus datang ke terminal dan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan kami juga menambah 3 metode pembayaran lain langsung di aplikasi agar memudahkan user untuk melakukan pembayaran menggunakan dompet digital seperti Dana, OVO, ataupun GoPay. Model pengembangan prototipe yang kita lihat saat ini memiliki 2 fitur utama yang ditambahkan, yaitu pertama berita Jogja. Fitur ini menyediakan berita harian yang diperbarui tentang Jogja. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi pengguna saat mereka menunggu di bus di terminal. Dengan menyediakan berita harian, aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna mengisi waktu luang mereka, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat. Lalu yang kedua, metode pembayaran digital. Aplikasi ini juga menambahkan dengan 3 metode pembayaran digital untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. 3 metode pembayaran yang kami pilih yaitu Dana, OVO, dan GoPay. Dengan menambahkan opsi ini, pengguna dapat mudah melakukan transaksi menggunakan dompet digital mereka langsung melalui aplikasi ini. Tentu ini memberikan kenyamanan tambahan dan fleksibilitas bagi pengguna, terutama di era digital saat ini di mana pembayaran tanpa tunai semakin populer. Untuk chapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamdan. Baik,
Terima kasih untuk teman-teman saya, Fatta dan Rifki. Baik, di sini kita lanjut ke tampilan aplikasi. Di tampilan aplikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi yang kami perbarui atau kami tingkatkan. Di sini pertama tampilan aplikasi di UI utamanya. Di sini sebelumnya tidak terdapat fitur berita Jogja yang dimana user bisa membaca atau mendapatkan informasi harian tentang Jogja dan berita harian tentang aplikasi. Di sini kami mendapatkan fitur berita Jogja di samping AR Shelter. Yang kedua, di sini tampilan aplikasi dan fitur berita Jogja yang kami tambahkan setelah diklik akan masuk ke menu berikutnya, yaitu tampilan untuk membaca harian. Mungkin mirip-mirip seperti membaca koran, namun ini versi elektronik agar user dapat membaca dan mengisi waktu luang sembari menunggu bis datang ke terminal. Yang ketiga, di sini kami menambahkan tiga atau lebih. Semisalnya kita ingin mengembangkan lagi, mungkin akan lebih banyak dompet digital ataupun bank-bank yang bisa bekerja sama dengan aplikasi ini. Di sini dalam tahap awal ini kita mengembangkan hanya tiga dompet digital saja yang kami tambahkan seperti Dana, OVO, dan GoPay. Sebelumnya hanya terdapat satu, yaitu Astra Pay. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Hamdan Robi Armansyah. Oke, sekarang saya akan simpulkan dalam aplikasi Trans Jogja merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai bus antar kota Jogja. Mulai dari pembelian tiket langsung pada aplikasi rute, perjalanan hingga detail halte yang akan dituju. Namun masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi ini, yaitu dalam segi metode pembayaran. Tapi di sini kita juga tadi akan menambahkan fitur pembayaran seperti OVO, GoPay, dan Dana. Sehingga kita menjadikan ini bahan pengembangan perangkat agar nantinya user dapat langsung membayar dalam aplikasi tanpa harus keluar aplikasi untuk melakukan pembayaran tiket. Serta terdapat beberapa fitur tambahan yang akan kami tambahkan pada aplikasi tersebut. Mungkin sekian saya akan over ke moderator. Baik, mungkin setelah kami selesaikan pemaparan kami tentang tugas satu, pengembangan model kerja dari aplikasi Trans Jogja. Kesimpulannya di sini bahwa kami menambahkan fitur berita Jogja dan eh, tambahan untuk opsi pembayaran yang tersebut kami tambahkan dalam dompet digital, yaitu Dana, OVO, dan GoPay. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.